Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tanfa'u qa'ilaha yawmal hisab. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun rabbul albab. Salawatullah alaihi wa ala utratil ayyad wa sahabatil mutamassikina bis sunnati wal kitab, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah. Wa tamamul khamsina jawazu wuqu'il a'wamil bashariyati bihi allati la tu'addi ila nafsin fi maratibihimul 'aliyah. Pada kesempatan Fathul Kitab ini kita kembali mengulas dari pembahasan atau menyimpulkan dari pembahasan yang sudah kita bicarakan dalam materi atau dalam metode Sanusiah, dalam metode Aqaid Khamsin atau 50 dasar untuk sampainya kita mengetahui isbatul uluhiyah lillah wa isbatul risalah lirrusul. Nah, untuk mengetahui ketetapan ilahiyah atau ketetapan sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan Allah. Sebut ilahiyah tetapnya sifat ketuhanan bagi Allah, dan sebut risalah ketetapan sifat risalah kepada Rasul. Ini sebut ilahiyah ini kita menjadi pengakuan atau menjadi keputusan hukum akal. Namanya keputusan itu ditemukan oleh hakimnya. Hakim itu memutuskan semua perkara. Hakim di sini adalah akal. Akal ini menjadi hakim untuk memutuskan perkara yang ditemukan makulnya. Menemukan makul, namanya akal itu sifatnya yang berakal itu disebut hakim. Makul yang ditemui oleh si akal. Hakim itu mempunyai tugas adalah memutuskan perkara setelah melihat pembuktian. Perkara itu tidak akan putus bila mana tidak dilandasi dengan kebuktian. Nah, di sini untunglah bagi akal yang aktif
untuk melihat keputusan-keputusannya sendiri terhadap ketuhanan. Dan ini tidak ikut campur siapapun. Nabi tidak ikut campur dalam urusan akal, tidak ikut campur. Hanya mensyaratkan orang yang akan berada di barisan Nabi, ini syaratnya mutlak orang yang berakal. Orang yang berakal ini yang dimaksud di sini al-adil, ini khususnya adalah akal-akal yang aktif untuk menemukan keputusan terhadap yang disembah. Ini akal menemukan keputusan sifat-sifat ketuhanan Allah dan sifat-sifat kerisalahan Rasul. Hingga ulama-ulama yang disebut a'lamun huda, yang membawa pelita, membawa petunjuk, dia menghadirkan sebuah metode untuk sampainya kita ini yang awam, kita yang notabene tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengenali sifat-sifat ketuhanan Allah dan sifat-sifat kerisalahan para Rasul, ini terkumpul menjadi satu metode yang disebut dengan aqidah khamsin, 50 pedoman. Ini hasil dari kita bicarakan selama bulan puasa ini, kita bisa simpulkan subutul uluhiyah lillah, menjadi ketetapan sifat-sifat ketuhanan Allah ini adalah 20 sifat yang wajib bagi Allah dan 20 sifat yang mustahil bagi Allah, satu perkara yang jaiz bagi Allah. Ini adalah penemuan daripada akal itu sendiri yang tidak ikut campur, dan ini patrol sebelum para Rasul dilahirkan di dunia. Ini orang-orang sudah pada makrifat kepada sifat-sifat ketuhanan Allah. Dan ketika Allah turunkan pelita yang dibawa oleh seorang Rasul, maka disambut oleh orang-orang yang berakal sehat dan mengakui dan menyaksikan dan mengikrarkan dua sekalimat yang dibawa oleh Rasul dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini kita mengulas ini. Sifat yang wajib bagi Allah 20 itu di situ subut dan nabinya dibicarakan. Jadi sifat yang menjadi ketetapan bagi Allah dan sifat-sifat yang tiada bagi Allah diketahui dengan jelas. Artinya dengan pembuktian dua dalil. Kita akal ini melihat sifat ilahiyahnya Allah, ini mengambil dua dalil. Satu, dalil sifat ketuhanan Allah dengan dalil sifat fakilnya. Artinya sifat yang menjadikan dan sifat ketuhanan. Di satu dibicarakan dengan mutlaknya fa'il, mutlaknya yang menjadikan wajib wujud, wajib qidam, wajib pokok sampai mutakaliman. Ini semua adalah mutlaknya fa'il. Dan untuk mengetahui dia Allah adalah yang menjadikan alam semesta, itu dilihat dengan satu dalil wujudnya makhluk. Inilah metode yang diajarkan oleh metode Imam Sanusi ini adalah untuk dihadiahkan kepada umat dari masyariqil ardi wa magharibiha, dari ujung timur sampai ujung barat. Yang mana Imam Sanusi ini adalah salah satu pemikiran
yang sejalan dengan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi pada ulama-ulama sebelumnya. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi ini yang menjadi referensi seluruh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dalam hal akidah. Ulama-ulama lisan sunnah di situ terisi adalah mufassir, muhaddisin, manhaj mufassir, manhaj muhaddisin, manhaj fuqaha, semuanya ada di dalam satu pedoman yang senada dengan Imam Asy'ari yang dikenal dengan Asy'ariyah wa Maturidiyah. Dan mereka adalah ulama-ulama yang dibanggakan oleh Rasul. Dan sebelum lahir ulama-ulama ini, Nabi membicarakan dengan satu isyarah, ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Kita lihat Nabi-Nabi Bani Israil. Bani Israil ini adalah anak cucu daripada Nabi Allah Ya'qub, yang tak henti-hentinya Allah turunkan nabi-nabi sampai utus pada Nabi Isa alaihissalam. Dan setelah itu lahirlah pemimpin Nabi akhir zaman. Dan Nabi akhir zaman menyampaikan ajaran tauhid dan keimanan, dan ajaran keimanan tentang hari akhir, ajaran tentang sifat-sifat ketuhanan Allah, dan dipertahankan oleh penerus-penerusnya itu sampai hari kiamat. Itu digambarkan di sini ka'anbiya'i Bani Israil. Dan ada dua mukjizat Rasul SAW yang tidak terputus, adalah Al-Quran dan keluarganya. Keluarganya Nabi siapa? Ulama ummah. Ini secara makna umum. Mereka adalah ulama yang menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW dan mempertahankan sampai hari kiamat. Yang mana mudah-mudahan kita ada di dalam pertahanannya, kita ada di dalam bentengnya. Bukan kita ini membentengi ahli sunnah, bukan. Kalau kita membentengi ahli sunnah, jadinya apa? Ahli sunnahnya kita takut di mana? Di ulama-ulama ahli sunnah ini nisbahnya ini bagaikan nabi-nabi Bani Israil yang tidak putus-putusnya, dan insya Allah tidaklah akan terputus ulama-ulama yang menyampaikan akidah tauhid dan akidah amaliyah sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita ada di dalam bentengnya. Orang-orang yang ada di dalam bentengnya itu adalah orang-orang yang ada di dalam pelita atau orang-orang yang ada di dalam petunjuknya dan tidak akan bingung. Tapi kalau kita keluar dari benteng ulama ahli sunnah, kita akan bingung. Nah, jelas di pelita di sini adalah jelas sekali orang yang ada di dalam suasana yang terang itu bisa membedakan mana yang batal dan mana yang hak. Dengan satu modal yang dianugerahkan oleh Allah, dan gunakanlah modal itu adalah akal. Dan kita membahas pada yang akhir dalam persembahan ini akidah yang ke-50, akan tentang perkara atau sifat yang jaiz bagi Rasul. Sifat yang wajib bagi Rasul ini adalah wajib sidq, wajib amanah, wajib tabligh, wajib fa'ona. Artinya wajib malayu tasawwaru bil aqli adamuhu, perkara yang tidak ditemukan tiadanya. Artinya tiadanya Rasul sidq tidak ditemukan oleh akal. Berarti yang ditemukan
Subutnya, tetapnya Rasul itu bersifat ada mutasa lain tasawwaru bil aqli adamuhu, tidaknya ditemukan tiadanya sifat amanah. Berarti di sini wajib bersifat amanah sampai kepada apa? Dan wajib bagi Rasul itu maknanya adalah adamul bidah. Jadi tidak terpisahnya sifat risalah itu ada pada diri Rasul. Nah, untuk melihat kerasulan ini ada 3 cara yang diajarkan oleh metode Imam Sanusi. Pertama adalah melihat sifat kerasulan. Kedua, melihat mukjizatnya. Dan ketiga, melihat hukum-hukum ajarannya. 3 ini tidak bisa dipisahkan. Karena dalam metode yang kita pelajari di sini, pertama kita tahu bahwa Rasul adalah manusia terpilih. Makna terpilih di sini tidak sembarang orang. Kata-kata terpilih ini yang sangat diperhatikan, sesuatu yang terpilih diperhatikan, yang sangat diperhatikan. Siapa yang memperhatikan Rasul? Yang memperhatikan Rasul ini adalah orang yang punya kepentingan. Orang yang punya kepentingan agar hidupnya tidak kacau. Jadi kalau orang yang tidak pernah melihat Rasul, hidupnya kacau. Pilihan ini sesuatu yang diperhatikan. Yang terpilih yang diperhatikan, apa yang tidak terpilih. Kita gambarkan pada umum kita bahasa umum, pakai bahasa kita nih. Ada kandidat pemimpin di sebuah wilayah dan yang terpilih itu diperhatikan, sangat diperhatikan. Siapa yang memperhatikan? Yang punya kepentingan. Orang yang punya kepentingan terhadap Rasul ini adalah orang-orang yang memperhatikan sepak terjang Rasul. Bahkan saya nggak melihat Rasul, kata siapa? Kita ketika diundang untuk sholat, itu siapa yang diperhatikan? Itu namanya memperhatikan Rasul. Karena sholat itu salah satu perintah Rasul. Puasa, diperintah puasa, ada undangan puasa. Siapa yang undang untuk berpuasa? Rasul. Bagaimana caranya berpuasa? Melihatnya Rasul. Bagaimana caranya sholat? Melihat Rasul. Menjadi pusat perhatian. Hingga anak ini nggak diperhatikan. Kalau seketika seseorang itu melihat Rasul, anak ini nggak diperhatikan. Ketika sudah terpenuhi undangan-undangan Rasul, anak memperhatikan Rasul, bapaknya memperhatikan Rasul, suaminya istrinya memperhatikan Rasul. Di sebuah rumah orang-orang yang memperhatikan pelita atau memperhatikan Rasul, hasilnya apa? Laisa muhtajan ila sunji. Tidak dibutuhkan pelita karena terang benderang. Tidak akan terjadi benturan, tidak akan pernah terjadi kekacauan di dalam sebuah rumah tangga walaupun skala kecil. Ini Rasul diperhatikan seluruh dunia. Hanya orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak mempunyai perhatian terhadap Rasul. Ini makna daripada terpilih. Umpamanya kita dikasih pemimpin selain Rasul, mau nggak kira-kira? Oh enggak, pasti kacau. Siapa
yang bisa menunjukkan untuk keselamatan saya di masa depan. Karena kata-kata petunjuk, orang itu butuh petunjuk untuk keselamatan di masa yang akan datang. Seluruh masa yang akan datang, masa depan seluruh umat manusia ini dikasih petunjuk oleh Rasul tentang hukum-hukum akhirat, hukum-hukum hari akhir. Hari akhir bagi seluruh umat manusia. Kalau ada hari akhir itu berarti di sini bentuknya kapan hari akhir? Kita semua punya hari akhir, karena punya awal, ya pasti nggak punya akhir. Tiap punya awal boleh punya akhir, tapi tiap-tiap ada akhir pasti ada awal. Tapi ketika kepastian itu dibicarakan, karena melihat berita dari Rasul adalah akhir daripada hari dunia, kematian. Kematian adalah pintu untuk melihat barzah, untuk melihat neraka, untuk melewati neraka dan untuk melihat surga. Pintunya adalah kematian. Hingga sampai untuk melihat adanya Allah tanpa dalil. Itu ucapan adalah ru'yatullah bil jannah. Hanya orang-orang ahli surga yang tidak pangkling kepada Allah, karena di dunia ini mengenal. Orang yang kenal itu tidak akan pernah pangkling, apalagi diperhatikan tiap saat. Akal untuk memperhatikan Allah. Caranya bagaimana memperhatikan Allah? Caranya bagaimana musyahadah kepada Allah? Caranya dengan melihat dalil. Ada berapa dalil? Kita melihat dalil sifat-sifat ilahiyahnya Allah yang disebut dengan 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan satu perkara yang jaiz bagi Allah di dalam menciptakan wujudnya mungkin atau adanya mungkin. Bagi Allah menciptakan Rasul itu tidak wajib. Bagi Allah memberikan balasan baik terhadap orang yang dijadikan iman tidak wajib. Maka ini yang menjadi kekhawatiran bagi aulia ilah. Jangan dikira wali-wali itu tidak punya sifat khawatir. Orang-orang soleh itu selalu tidak sekejap mata pun terlupakan kekhawatiran yang lebih besar. Tambah hari tambah khawatir. Karena orang yang punya sifat khawatir itu akan selalu hati-hati. Kan nggak wali nggak hati-hati. Dengan kekhawatiran itu timbullah sifat waro. Karena dasarnya seluruh wali itu ma'rifat ahkamul uluhiyah, ma'rifat ahkamul rasul, ma'rifat ahkamu syar'iyah. Ma'rifat itu akalnya digunakan untuk mengetahui sifat-sifat Allah, akalnya digunakan untuk mengetahui sifat-sifat Rasul, baru punya kekhawatiran. Tidak hanya melihat kebutuhan kepada yang diciptakan saja, tapi dia mengenal siapa yang memenuhi kebutuhannya. Yang memenuhi kebutuhannya ini sifatnya tidak punya kepentingan terhadap makhluk. Yang memberikan aturan-aturan terhadap umat manusia itu tidak punya kepentingan atau punya kebutuhan terhadap peraturan tersebut. Nah, yang membutuhkan peraturan itu adalah kita. Mestinya kita mengikuti peraturan yang mana yang mempunyai peraturan itu tidak punya kepentingan. Jadi kalau dikatakan sholat wal islah wajib, ini adalah paham Mu'tazilah. Oh, pasti orang yang melakukan kebaikan pasti akan dikasih kebaikan. Belum tentu. Boleh saja orang melakukan kebaikan tapi dikasih kesialan.
Jangan sampai kita mempunyai paham-paham seperti kaum Nabi Nuh. Bukan umat Nabi Nuh, tapi kaum. Kalau umat itu bagian dari kaum, tapi kalau kaum belum tentu umatnya. Kaum Nabi Nuh berargumentasi kepada Nabi Nuh. Kata kaumnya, kalau kau ini adalah utusan penguasa alam semesta, kenapa Anda ini marah? Potong seorang utusan penguasa kok. Kalau kita dikasih ijazah, namanya dikasih mirip sama Nabi nih, pada mau nggak kira-kira dikasih wiridan, yang mana wiridannya itu artinya permintaannya yang tidak disukai oleh kita semua. Apa sih wiridannya? Diijazah oleh Nabi itu, Allahumma ahyini mis, ya Allah hidupkanlah aku di dalam kondisi melarat. Wa amitni fi zumratil masakin. Maka kira-kira dikasih ijazah yang demikian. Orang pada nyari pesugihan sampai nyupang gitu kan, sampai ijazah sama setan-setan biar dapat kekayaan. Ini Nabi memberikan ijazah kepada umatnya hidup di dalam kemelaratan. Nabi mempunyai sifat kemanusiaan, yakni a'radul bashar. A'rad di sini sifat kemanusiaan, yang sifat kemanusiaan itu tidaklah sampai kepada kerendahan. Seperti contoh, Nabi dikasih sakit, Nabi menderita sakit, Nabi sehat, juga berganti dengan sakit. Menunjukkan apa berganti tersebut? Menunjukkan Nabi itu tidaklah bersifat Tuhan. Dan Nabi tidak bersifat dengan sifat malaikat. A'radul bashar. Kalau a'radnya adalah tiadalah bagi Nabi itu bersifat Tuhan, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Nasrani yang sesat. Dia menganggap bahwa Isa itu adalah mempunyai sifat Tuhan. Ini karena tidak tahu batasan di sini. Ada perkara jais ini menyelamatkan keimanan kita terhadap Nabi. Sakit yang ditimpakan kepada Nabi boleh ditimpakan kepada manusia umumnya. Tapi sakit yang ditimpakan manusia umumnya itu tidak akan pernah tertimpa kepada Nabi. Contoh, boleh manusia pada umumnya terkena penyakit yang rendah. Penyakit yang rendah itu penyakit yang dijauhi oleh umumnya. Seperti penyakit kusta, penyakit yang menjijikkan, penyakit yang orang itu bila mendekat baunya, mencium baunya jauh orang itu. Kenapa Anda jauh? Baunya nggak kuat, buta. Ini yang boleh tertimpa kepada manusia umumnya, itu mustahil boleh tertimpa kepada Nabi. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi diberikan sakit, diberikan kemelaratan ini adalah litasali, untuk hiburan.
bulan itu yang selalu dicari orang. Lah, menjadi hikmahnya, kenapa Nabi kenapa kekasih makhluk yang dibanggakan oleh Allah dari seluruh makhluk-makhluk yang mulia kok dibikin sakit? Itu adalah hikmahnya ditaklimi ujurihim, untuk menunjukkan pahala yang agung, namanya kerja berat. Di dalam kondisi sakit dia memimpin, mengajarkan umat kerja berat ya. Umpamanya ada seorang guru sakit, pray dulu gurunya kan ya. Ini ada guru, ya ini lagi sakit, lagi nggak ngaji, kan begitu umumnya. Nih Nabi dalam kondisi sakit tetap menyampaikan amanahnya. Nabi dalam kondisi sakit tetap menunjukkan tablignya, nggak berhenti 24 jam. Ada Nabi istirahat? Kalau Nabi istirahat, agama mustahil. Nabi di dalam menyampaikan tugasnya pakai mudah-mudahan bukan kita dijadikan oleh Allah golongan-golongan orang yang kaslan, orang yang malas. Malas yang bagaimana sih, mana malas? Malas itu menunda-nunda kepentingan, menganggap ya, menunda-nunda seperti orang berkepentingan untuk mengkaji sifat-sifat ketuhanan Allah dengan ilmu tauhid. Orang tak dulu, saya belum ada kesempatan untuk belajar ilmu tauhid. Itu sama dengan menunda-nunda kepentingan. Dia akan tahu pentingnya ketika kesempatan itu hilang, ketika sakaratul maut. Dia akan bingung. Kebingungannya hingga dibangunkan, orang itu bingung dia. Pertama, bukan hanya waktu dia akan tidur saja, sampai bangun tidurnya bingung. Sebagaimana yang digambarkan di dalam wahyu, digambarkan di dalam wahyu yang dituangkan di dalam surat Yasin, digambarkan, dituangkan di dalam surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ini penggambaran orang-orang yang menunda-nunda kepentingan untuk melihat Allah dan melihat Rasul dan melihat hari depan. Orang-orang yang terpaku dengan kayak ini gambarannya. Umpamanya ada petunjuk, ada lampu stopan. Lampu stopan itu dibikin dari emas dan berlian. Yang biasa, lampu stopan itu kan dibikin dari besi dan kaca. Ini kacanya berlian, terus besinya emas. Jadi lampu stopan dibikin dengan emas berlian. Ketika mengeluarkan sinar merah, dia terpaku dengan keindahan petunjuknya. Istimewa benar itu petunjuk, tapi tidak melihat isarohnya. Ini orang yang terpaku dengan petunjuk, tapi tidak bisa mengambil keuntungan dari petunjuk itu.
orang yang terpaku dengan figur ulama, apalagi melihat Rasul. Berarti terpakunya orang-orang Nasrani yang tersesat, terpaku melihat mukjizat Nabi Isa. Dia mengambil kesimpulan sendiri. Ente ini luar biasa, terpaku. Ente ini putra Tuhan. Ente ini anak Tuhan. Ana basyarum mislukum yuha. Bagaimana yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, seluruh nabi-nabi mengucapkan ana basyarum mislukum yuha ilayya. Saya ini adalah manusia. Saya mempunyai sifat manusia, tidak punya sifat ketuhanan. Tidak digubris, terpakai. Kata orang yang mau lewat, ketika orang itu di dalam stopan berhenti, Pak cepat jalan Pak, kabur itu stopan bercakap. Ini marah bahaya apa tidak bagi orang terpaku itu? Orang terpaku dengan urusan-urusan duniawi sehingga apa? Dia melalaikan sesuatu yang sangat dipentingkan kelak ketika kesempatan itu sudah tidak ada, dan yang mana dunia yang dia pertahankan mati-matian, yang dia cari dan dia pertahankan mati-matian, tidak menjadikan manfaat sama sekali. Ini takbir. Di sini akramul basyariyah, sifat kemanusiaan Nabi ini digambarkan di sini seperti para nabi tertimpa sakit, para nabi tertimpa kesusahan, sebagaimana yang ditimpakan oleh Allah terhadap Nabi Ayub. Nabi Ayub tertimpa sakit, tapi bukan sakit sebagaimana yang digambarkan oleh aksaruhum min ahlil dhalal, orang-orang yang terpaku dengan tulisan, tertipu dengan tulisan bahwa Nabi Allah Ayub itu diberi kesabaran oleh Allah di dalam hal dia itu terkena sakit, yang mana sakitnya adalah penyakit yang menjijikkan. Ini kita penghinaan terhadap, akan mengatakan mustahil. Akramul basyariyah la tu'addi an naqsin min mawahibul, sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi derajat kemuliaan para nabi. Digambarkan lagi, padahal harus ada takwil. Nabi Ayub punya rasa sakit sebagaimana rasa sakitnya orang-orang yang terkena penyakit kulit. Kondisi kulitnya mulus, tapi rasa sakitnya di antara daging dan kulit. Gak nampak. Namanya sakit nampak gak? Ada orang budukan, buduk apa buduk? Kulitnya ada korengan, bau, tapi orang itu nggak ngerasain sakit, boleh nggak? Bicara sakit itu tidak bisa kita lihat sebuah kepastian. Kalau kulitnya lecet itu pasti sakit, belum tentu. Sakit itu nggak bisa dilihat karena sakit ini adalah buah rasa. Kalau sakit itu bisa dilihat, dokter nggak nanya dan nggak lapor. Katanya dokter orang tahu. Dokter, pertama seorang pasien ketika menderita sakit kelihatannya sehat, jalan. Tanya, kamu kesini ada apa tujuan kamu? Bisa saya bantu? Iya Pak, saya ini merasakan sakit. Di mana? Di kepala Pak. Seandainya si pasien tersebut hanya ngaku-ngaku saja padahal kepalanya nggak sakit, dokternya percaya.
Dia bikin resep obatnya. Diperiksa, wah penyakit Anda nggak kelihatan, ya penyakit yang kelihatan mana? Akhirnya Pak yang dituduh itu seret. Goblok. Kalau tahu ini betul penyakit Anda ada benjolannya. Ini dicatat dengan benjolan. Enggak Pak, ini baru benjol tapi nggak sakit Pak. Boleh kan? Sakit terjadi pada para nabi itu tidak tampak. Dan nabinya itu nggak ngeluh. Orang dikasih, orang tahu dirinya ini dikasih hadiah besar, ngeluh nggak kira-kira? Dita'zimi untuk menunjukkan pahala terbesar di antara pahala-pahala beliau di waktu sehat. Dia dikasih tambahan pahala ketika sakit. Dan sakitnya itu bukan sakit yang sifatnya menjadi rendahnya sifat kemanusiaan. Hikmahnya apa? Seorang yang dijadikan kekasih Allah, seorang yang dijadikan kebanggaan oleh Allah. Bangga mana? Bangga ini bahasa ada. Allah berbangga itu ada. Supaya kita tahu bahwa Allah makna bangga itu adalah makna diagungkan. Kayak gini lah, ini bahasa adat yang dimana ya. Umpamanya gini, ini anak kebanggaan saya, ini anak kebanggaannya Pak Rosid misalnya nih. Berarti ini anak yang paling dipuji-puji oleh Pak Rosid, anak yang diagung-agungkan oleh Pak Rosid. Bukan maknanya bangga di sini sebagaimana sifat kita. Bangga itu sifatnya hati, bukan. Masa Allah punya hati pakai bahasa kita adatan namanya. Kenapa? Bahasa yang sering dibicarakan sama kita itu bahasa-bahasa adatan. Tapi kalau kita mau mengartikan secara maknawi harus kita kuilkan. Apa sih makna bangga di sini? Masa Allah bangga? Oh, maknanya bahwa Allah mengagungkan Nabi di antara makhluk-makhluk yang lain. Kita gambarkan pada diri kita sendiri. Umpamanya kita punya anak, ini gambarnya. Anak yang kita bangga-banggakan dicaci oleh seseorang. Mana bagi kita? Seandainya kita mencaci ciptaan yang dibanggakan oleh Allah, ciptaan yang dibanggakan oleh sang penciptanya, terus kita caci, kita hina misalnya. Makna Allah marah itu bukan Allah maknanya punya nafsu. Allah punya hati, marah itu bahasa. Maknanya Allah akan menjadikan siksaan yang sangat pedih terhadap orang yang menghina apa-apa yang diagungkan oleh Allah. Yang pada pelajaran sebelum kita mengatakan bahwa di sini bahwa para rasul itu afdhalus sholati wassalam, afdhalul makhlukat, seutama-utama makhluk. Itu makna di sini Allah banggakan, Allah agungkan, Allah tampilkan di antara makhluk-makhluk yang sudah pol. Tidak ada semulia Rasul. Kemuliaan Rasul yang kita agung-agungkan, kita mengagung-agungkan Rasul, tapi kita tidak mentaati Rasul. Seumpamanya ada seseorang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW dan orang itu mencaci Nabi Muhammad di depan Abu Lahab, punya dipancung sama Abu Lahab. Abu Lahab, saya tidak pernah melihat kebohongan Nabi Muhammad. Ini tasdik namanya Abu Lahab. Tapi tasdik di mana lukotan? Nah, Abu Lahab tasdik kepada Nabi, percaya kepada Nabi, dibilang enggak. Bagaimana enggak percaya? Abu Lahab itu ketika Sayyidina Muhammad SAW lahir, dari mulai lahir sampai Abu Lahab wafat, Abu Lahab itu yang selalu jadi perhatian adalah Nabi Muhammad SAW.
istrinya nggak diperhatiin. Pagi sore kalau belum ketemu Nabi Muhammad perasaan belum lega. Dan masyarakat Quraisy yang dipimpin oleh kelompok terhormat Bani Hashim, dan Abu Lahab itu bagian dari Bani Hashim, aman Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah mencaci Abu Lahab. Di sini Abu Lahab selalu mengundang Al-Amin kepada Nabi Muhammad. Al-Amin ini undangan Nabi Muhammad semenjak kecil sampai wafatnya, ini menjadi undangan kebiasaan bagi masyarakat Quraisy. Nggak mukminnya, nggak kafirnya. Ini kemuliaan Nabi ini diakui. Orang mengaku-ngakukan Nabi, tapi belum tentu taat kepada Nabi. Dia mendengarkan perintah-perintah Nabi, dia mendengarkan berita-berita yang diterangkan oleh Nabi, dan artinya tidak bisa nolak. Tapi tidak mau tunduk. Yang namanya mengakukan itu belum tentu tunduk. Ketundukan itu hak pribadi. Orang yang dikasih, orang yang dijadikan oleh Allah hatinya tunduk terhadap hukum-hukum syariat, alangkah untungnya. Penghormatan itu tidak lebih utama dari kepatuhan. Orang menghormati belum tentu tunduk. Makhluk yang pertama ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kafir itu iblis. Iblis tidak bisa mengingkari kemuliaan Nabi Adam. Iblis tidak tunduk. Seluruh malaikat tunduk. Hormat kepada Nabi Adam maknanya tunduk kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu membawa amanah, membawa berita, membawa tugas kepada para malaikat. Dan ketika Nabi Adam turun di bumi, ditambah lagi Nabi akhir zaman turun di bumi, bumi dipenuhi oleh para malaikat. Apalagi pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, tanazzalul malaika, turunnya malaikat menjadi pengamat bagi orang-orang soleh untuk ketika kita ada di dalam malam Lailatul Qadar ini memperhatikan kemuliaan Lailatul Qadar dengan melakukan kepatuhan kepada Allah dan mengisi malam Lailatul Qadar ini dengan bertasbih dan bertahmid dan diisi dengan pengkajian-pengkajian tentang sifat-sifat kemuliaan Allah dan sifat-sifat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang ada di dalam majelis ini tergolong dari golongan orang-orang fudola. Artinya orang-orang fudola, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, walau dan diampuni kesalahan-kesalahan kita disengaja atau tidak disengaja yang akan datang maupun yang sudah terjadi. Ini adalah hak Allah, jaiz bagi Allah. Ya, yang kita pandang, kita caci maki, wah kamu kelakuannya begini-begini. Ya tidak sedikit pun orang dicaci maki mengembalikan cacian itu kepada cacian lagi. Nabi puas sekali dengan caci maki. Tapi Nabi tidak pernah mencaci maki manusia, apalagi manusia. Hewan pun dimuliakan oleh Nabi dengan cara yang diajarkan oleh Allah. Aqrabul basyariyah allati la tu'addi alina. Ini menjadi pedoman terakhir yang mengisi daripada 50 akidah.
Jangan sampai kita menganggap ada berita tertulis bahwa ada seorang nabi yang mempunyai penyakit yang rendah. Jangan sampai kita menganggap kemelaratan nabi ini bentuk sesuatu kerendahan. Bagaimana tuduhan kaum Nuh? Hanya dalam berita sifat-sifat atau akrod kemanusiaan Nabi, seperti Nabi yang dijadikan oleh Allah mempunyai kekayaan yang berlimpah-limpah. Dia lahir menjadi anak raja, bapaknya Nabi. Dan bapaknya Nabi menjadi raja, anaknya Nabi pula dijadikan raja, Nabi Sulaiman dan Nabi Allah. Keduanya ini Nabi yang tidak pernah larang. Ada Nabi ini tidak sama dalam pengertian ini. Kemuliaan itu tidak diukur dari kekayaannya. Kalau kekayaan ini, kemuliaan para nabi diukur dengan kekayaannya, nanti Nabi itu rendah. Ya. Makanya Sayyidina Muhammad SAW mengijazahkan satu doa yang tidak disukai oleh orang. Kadang-kadang orang melarat tapi nggak suka melarat. Suka melarat itu berhasil, nggak usah ijazah lagi ya. Nanti nggak usah minta doa dijadikan orang melarat. Aku suka melarat kan begitu. Mestinya ini doa bagi untuk orang kaya. Nabi nggak mengijazahkan melarat dengan orang yang sudah itu namanya tahsil. Nabi mengatakan Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, ini diijazahkan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sampai ini iri hati Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang tidak pernah melarat. Ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini hijrah ke kota Madinah, dia meninggalkan seluruh kekayaan-kekayaannya ingin jadi orang melarat. Tapi di Madinah dia dikucurin kepemilikan harta yang berlimpah-limpah, yang dari tadinya itu ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang kaya, kemudian habis harta bendanya sampai mati punya gamis cuma 2. Itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Ini kaum hartawan. Siti Khadijah. Ini diijazahin melarat oleh Nabi, senang benar. Kalau orang kaya malah pingin tidak jadi orang melarat, sampai dia itu kesana kembali cari dukun biar kuat nggak melarat-melarat. Nah kalau kita udah melarat nggak usah minta doa melarat aja lah. Alhamdulillah saya dijadikan oleh Allah sesuai dengan yang diingini Nabi adalah umatnya menjadi orang melarat. Terus apa hikmahnya kita menjadi orang melarat? Sedikitnya hisab. Karena orang kaya ini jadi panitianya orang melarat saja. Ini jadi panitia zakat, panitia apa, ini orang kaya. Harta bendanya diawasin sama orang melarat. Karena ada hartanya orang melarat yang ada di dalam kepemilikan orang kaya. Nah, Anda punya harta sekian, saya ada andil di situ 2,5%. Diawasin nggak apa-apa, itu saya ngawas-ngawasin, nanya kapan punya saya mau kamu keluarkan. Bukan punya orang yang punya harta. Mudah-mudahan kita tergolong dari golongan orang-orang muflihun, ya, orang-orang yang faizun di dalam akhir umur kita. Artinya orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat, orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Ta'ala di dalam imannya. Orang iman itu ada kemenangan dan ada kekalahan. Kekalahan itu dari mana asalnya? Kekalahan itu hasilnya dari mana? Kalahnya itu gara-garanya sabar, malas. Kalau tadi menunda-nunda untuk ngaji, itu berarti alamat akan terjadi kekalahan. Dan urusan-urusan mengenai ini
ada apa namanya, ada cara untuk menjadi orang kaya, bukunya laris kan? Ini artinya kiat-kiat menjadi orang sukses di dalam mencari harta. Kiat-kiat orang sukses di dalam mengumpulkan harta benda. Bukunya laris nggak kira-kira? Bukunya saja jadi perhatian orang, laris benar. Tapi kalau kiat-kiat untuk berhasil menjadi orang mukmin nggak laku. Artinya kitab-kitab akidah, cara-cara atau kiat-kiat untuk menjadi orang mukmin, pelajari ini. Tulisan ini kamu pelajari kalau kamu bisa nulis. Kalau kamu bisa memahami tulisan, tapi kalau kamu tidak bisa memahami tulisan, minta dibacakan dan akal kamu siap untuk berpikir pelajaran ini benar apa enggak, cocok nggak menurut akal, kan begitu. Harus tahu mana yang benar, harus tahu pula artinya benar. Kita ngomong benar tapi nggak tahu artinya, insya Allah untuk itu kita sebelumnya secara pribadi saya menyampaikan ribuan permohonan maaf bila mana ada kekeliruan saya di dalam mengucapkan kata-kata yang tidak cocok dengan hati, dengan sikap, mohon dibukakan minta maaf besar-besarnya. Dengan adanya kumpul kita tiap malam di syahrul Ramadan ini, mudah-mudahan menjadi nilai ibadah kepada Allah, bukan menjadi nilai tahu, bukan, tapi menjadi nilai anak ngaji ini senantiasa bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk melaksanakan perintah. Mencari ilmu ini bagian dari melaksanakan perintah. Kapan didapatkannya ilmu itu? Sampai kapan? Sampai mati. Tuh, insya Allah mati di dalam rangka berusaha untuk mencari tahu siapa yang menciptakan kematian dan bagaimana sifat-sifat yang menciptakan kematian, dan yang menciptakan kematian menyampaikan berita kematian, dan siapa yang berhak menjelaskan tentang berita kematian itu adalah para rasul. Itu saja.